sosialisasi portal rumah belajar dan inovasi pembelajaran SMA Seminari Maria Bunda Segala Bangsa segera dimulai. Hadirin, mohon berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Doa. Kami mohon berkat dan lindungan-Mu untuk kegiatan kami hari ini, sosialisasi portal rumah belajar dan inovasi pembelajaran di Seminari Maria Bunda Segala Bangsa Momere, agar aktivitas kami hari ini berjalan sesuai rencana dan kehendak-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang mendewasa mengejar cita, yakinkan hati Tuhan ada. Bunda segala bangsa setia menjaga, menemani tapak segala bangsa. Di tengah situasi banyak yang meningkatnya yang terpapar positif corona, tetapi ini ada semangat positif yang bertumbuh di kalangan Bapak Ibu guru. Dan salah satunya Bu Feni untuk pengembangan diri dan kompetensi guru yang dalam semangat yang positif, semangat sebagai pembelajar. Tentu saya sangat mendukung upaya-upaya untuk perbaikan dan peningkatan. Kiranya kegiatan ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan mencapai hasil-hasil yang memuaskan dalam dengan baik atas restu dan berkat dari Tuhan dan doa Bunda Maria, Bunda segala bangsa. Kegiatan sosialisasi program pembelajaran berbasis TIK ini saya buka secara resmi. Sedikit mengenai rumah belajar. Jadi dalam portal rumah belajar, 4 fitur utama yang Bapak Ibu bisa gunakan sebagai bantuan untuk Bapak Ibu ketika mungkin kekurangan referensi, bisa menggunakan 4 fitur ini. Bapak Ibu mungkin sudah bisa masuk di portal rumah belajarnya. Sudah. Tadi berkaitan dengan fitur utama, yang ini berkaitan dengan fitur pendukung. Fitur pendukung yang pertama, baik, fitur pendukung yang pertama itu peta budaya. Nah, di peta budaya ini ketika Bapak Ibu buka fitur peta budaya, akan ditemukan banyak cerita tentang cerita rakyat di seluruh Indonesia berkaitan dengan warisan-warisan budaya, sehingga ketika Bapak Ibu mungkin materinya berkaitan dengan itu, pengetahuan peserta didik kita tidak hanya terbatas tentang budaya NTT, tetapi mereka juga bisa mengenal budaya luar, dan di situ sudah disiapkan semua untuk seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa berbagi ke peserta didik berkaitan dengan budaya-budaya di luar. Nah, untuk buku sekolah elektronik, ya, ketika Bapak Ibu masuk ke buku sekolah elektronik, saya pikir Bapak Ibu sudah tahu tentang ini. Itu juga sama seperti tadi di bagian bank soal.
Jadi buku sekolah elektronik juga memuat mulai dari SD, SLB sampai dengan SMK. Bapak Ibu bisa download di situ. Di dalam buku sekolah elektronik ini terdapat banyak buku-buku sumber yang bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga berkaitan dengan wahana jelajah angkasa. Nah, ini lebih ke teman-teman kita yang mengajar di geografi. Jadi di wahana jelajah angkasa ketika saya buka di situ keluarlah gambar planet, keluarlah langit, bumi dan segala isinya. Jadi Ibu Novi bisa memanfaatkan itu. Jadi selain anak-anak lihat di buku atau sekedar mendengar penjelasan dari Ibu Novi, juga anak-anak bisa nonton langsung planet Mars itu seperti apa dan sebagainya. Ibu Novi lebih paham. Jadi ini wahana jelajah angkasa lebih ke geografi dan astronomi, ya, bisa di astronomi juga. Setelah itu ada karya bahasa dan sastra. Nah, ini bagiannya Ibu Carmen dan teman-teman. Ya, karya bahasa dan sastra ketika Ibu Carmen buka di situ, di dalam karya bahasa dan sastra, Ibu Carmen dan teman-teman bisa melihat kumpulan puisi, kumpulan prosa, ada referensi lain seperti cerita rakyat juga ada di dalam. Jadi bisa berbagi. Kalau di SMP masih ada cerita rakyat. Ya, di situ ada banyak cerita rakyat yang bisa Ibu Carmen gunakan untuk tambahan materi lah untuk dibagikan ke anak-anak. Setelah itu saya ke edu game dulu. Itu PKB nanti terakhir karena berkaitan dengan pembatik. Kalau edu game itu game edukasi. Nah, di situ anak-anak bisa kita berikan permainan-permainan itu, tapi bukan asal permainan, tapi permainan itu yang bisa mengantar anak untuk menemukan konsep terhadap tentang materi yang mau kita sampaikan. Atau bisa juga game ini dipakai ketika di akhir pelajaran mungkin anak-anak sudah merasa jenuh, bisa kita berikan game edukasi ini. Terakhir saya lihat ada game tentang COVID. Bapak Ibu kalau buka di edu game itu ada game terakhir tentang COVID. Hanya memang saya belum sempat masuk ke dalam game itu, tapi ada banyak sekali game yang bisa Bapak Ibu gunakan. Setelah itu yang terakhir untuk fitur pendukung adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di portal Rumah Belajar disiapkan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan keprofesiannya kita. Salah satunya yang sedang booming saat ini yaitu pembatik, pembelajaran berbasis TIR. Nah, itu yang saya ikuti saat ini dengan melewati 4 level.
Baik, Mam. Oke, jadi selamat pagi. Selamat pagi keluarga besar Seminari. Senang sekali saya bisa bergabung di sini. Nama saya Maria Gloria Goreti Waturaga. Panjang panjang. Saya Duta Rumah Belajar Angkatan Pertama dan sampai saat ini di sini saya senang sekali ada bisa menemani Ibu Judith. Ya, Ibu, saya biasa panggil Ibu Feni. Ya, sama saja. Pertanyaan saya berkaitan dengan video pembelajaran, Bu. Kami secara otodidak belajar tentang video pembelajaran itu. Yang menjadi kendala itu adalah ketika kami sampaikan itu ke peserta didik, rata-rata tanggapan peserta didik itu tidak terlalu menyenangkan. Tidak terlalu menyenangkan karena respon mereka tuh tidak terlalu baik. Rata-rata mereka yang menonton video pembelajaran itu kurang yang berminat, apalagi kalau diposting di YouTube. Terima kasih, Bu. Mohon penjelasan atau masukan dari Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Dari saya sudah lebih waktunya, jangan bosan. Terima kasih Bu Feni, terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu Guru. Ya, terima kasih. Semangat Seminari maju terus.